Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas besar mata kuliah Sistem Berkas. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu paper yang berjudul Analisis Efisiensi Waktu dan Memori Algoritma Shell Short pada pengurutan data numerik. Namun sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri dengan Camelia Rosada dengan NIM F1D023 10063. Kemudian ada teman saya. Saya Bek Pustina Amriana dengan NIM F1D023 10043. Saya Hilya Fitri dengan NIM F1D023 10009. Baiklah, langsung saja ke pembahasan inti. Di sini yang pertama ada abstrak. Jadi, perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan pengelolaan data numerik yang efisien, khususnya dalam hal pengurutan. Cell sort merupakan salah satu algoritma pengurutan in place yang dikenal efisien dalam penggunaan memori dan cukup kompetitif untuk data berskala kecil hingga menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi waktu dan memori shell sort melalui pendekatan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Data dikumpulkan dari publikasi antara tahun 2015 hingga 2025 menggunakan kriteria inklusi tertentu. Lalu dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa cell sort unggul dalam efisiensi memori dan cukup adaptif terhadap data hampir terurut, namun performanya bergantung pada pemilihan gap sequence dan kurang optimal untuk data acak berukuran besar. Dengan demikian, cell sort direkomendasikan sebagai algoritma alternatif untuk pengurutan data numerik berukuran kecil hingga sedang dalam sistem dengan keterbatasan memori. Nah, di sini kata kunci yang terdapat dalam abstrak tersebut adalah cell sort, algoritma pengurutan, efisiensi waktu, dan efisiensi memori. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang terdapat pada paper. Jadi pada perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap volume dan kompleksitas data yang dihasilkan. Nah, seperti dalam bidang keuangan, logistik, sains maupun bisnis, data numerik seringkali menjadi objek utama dalam proses analisis. Salah satu proses penting dalam pengolahan data numerik adalah pengurutan atau sorting yang berperan dalam efisiensi pencarian, analisis statistik maupun proses komputasi lainnya. Oleh karena itu, pemilihan algoritma pengurutan yang efisien dari sisi waktu dan penggunaan memori menjadi hal yang penting dalam manajemen data berskala besar. Shell sort adalah algoritma pengurutan in place yang efisien dalam penggunaan memori dan sederhana dalam implementasi. Algoritma ini bekerja dengan penyisipan elemen berdasarkan jarak tertentu yang makin lama mengecil hingga menjadi penyisipan biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa shell sort memiliki performa yang stabil dan penggunaan memori rendah, khususnya untuk data berukuran kecil hingga menengah. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa shell sort memberikan performa yang kompetitif pada data numerik yang berskala kecil hingga menengah. Dalam penelitian oleh Imam Prayogo dan kawan-kawan, pengujian dataset 100 hingga 10.000 elemen menunjukkan bahwa shell sort memiliki waktu komputasi yang stabil dan penggunaan memori yang rendah, yaitu sebesar 41.960 byte untuk 1.000 elemen dan 482.368 byte untuk 10.000 elemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini dilakukan untuk menganalisis efisiensi waktu dan memori dari algoritma shell sort dalam konteks pengurutan data numerik. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian metode. Pada bagian metode ini kami menggunakan metode di literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini kami pilih untuk mengkaji
dan menyintesis berbagai sumber literatur yang relevan terkait algoritma shell sort, khususnya dalam konteks efisiensi waktu dan penggunaan memori pada pengurutan data numerik. Kami pada tahapan pelaksanaan kajian kami gambarkan dalam flowchart berikut ini yang terdiri dari 6 langkah. Kemudian pada pertama yaitu teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pencarian artikel ilmiah, jurnal, proceeding, dan sumber terpercaya lainnya menggunakan kata kunci seperti shell sort, efisiensi waktu, penggunaan memori, dan algoritma pengurutan. Kemudian pencarian dilakukan melalui basis data digital seperti Google Scholar, IEEE, Explore, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi literatur yang kami gunakan meliputi publikasi antara tahun 2015 hingga 2025, membahas shell sort atau topik pengurutan data numerik dan mencakup informasi terkait efisiensi waktu maupun memori. Hanya dokumen dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang sesuai kriteria dan relevan dengan topik kajian yang diikut sertakan dalam studi ini. Kemudian yang ketiga yaitu tahap teknik analisis data. Data literatur yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi metode pendekatan pengukuran efisiensi serta parameter teknik yang digunakan pada masing-masing penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan yang digunakan dalam setiap studi, termasuk struktur algoritma, ukuran data yang digunakan, serta lingkungan pemrograman jika tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penyusunan ringkasan literatur. Literatur yang telah dikumpulkan dan dianalisis akan disusun sistematis untuk memudahkan pemetaan. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel yang berisi informasi teknis dari masing-masing studi, seperti nama penulis, tahun publikasi, metode algoritma yang digunakan, serta konteks. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur, di mana seluruh informasi dan temuan diperoleh melalui telaah mendalam terhadap berbagai referensi ilmiah. Jadi, penelitian ini tidak melibatkan proses eksperimen langsung, tetapi menitik beratkan pada pemahaman konsep, karakteristik, serta performa algoritma shell sort, sebagaimana dibahas dalam berbagai sumber akademik. Kajian ini dilakukan dengan memperhatikan struktur algoritma, efisiensi waktu dan memori, serta karakteristik teknik lain yang relevan dengan pengurutan data numerik. Nah, yang pertama di sini hasil dari metode yang pertama yakni teknik pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data literatur melalui penelusuran pada basis data digital seperti Google Scholar, IEEE Explore, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional seperti Garuda. Nah, kata kunci yang digunakan mencakup shell sort, efisiensi waktu, penggunaan memori, dan algoritma pengurutan. Nah, kemudian hasil dari metode yang kedua yakni kriteria inklusi. Nah, di sini hasil yang kami peroleh adalah jurnal yang terbit antara tahun 2015 hingga 2025, kemudian membahas algoritma shell sort atau topik pengurutan data numerik, kemudian memuat pembahasan tentang efisiensi waktu, eksekusi atau penggunaan memori, kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Nah, di sini terdapat tabel yang mencakup hasil dari kriteria inklusi tersebut. Ya, di sini salah satu contohnya adalah referensi dari jurnal milik M. Zulfa dan kawan-kawan dengan tahun 2022. Kemudian topiknya adalah bubble, cell, dan quicksort. Kemudian fokus waktu dan memori di sini adalah langkah, waktu, dan memori. Kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia. Hasil metode yang selanjutnya adalah teknik analisis data.
Di sini analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Beberapa aspek utama yang dibandingkan antara studi adalah struktur algoritma short sort, jumlah data yang digunakan dalam pengujian, serta lingkungan pemrograman, misalnya Java atau Python. Hasil pengukuran waktu dan memori diekstraksi dari masing-masing publikasi untuk diolah kembali dalam format tabel. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola performa shell sort di berbagai konteks studi, termasuk kondisi data acak, terurut, atau hampir terurut. Selain itu, dicatat pula apakah pengujian dilakukan pada perangkat komputasi modern dan metode pengukuran seperti penggunaan timeit, sistem nanotime, atau alat profiling lainnya. Kemudian, hasil metode yang selanjutnya yakni penyusunan ringkasan literatur, yang dimana untuk memudahkan pemetaan, hasil kajian disusun dalam bentuk tabel dan narasi. Tabel berikut menyajikan perbandingan shell sort dengan algoritma lain berdasarkan temuan beberapa literatur. Di sini bisa kita lihat salah satu contohnya adalah algoritmanya yang di sini ada shell sort dengan waktu eksekusi cepat pada data kecil dan hampir terurut, kemudian kebutuhan memorinya yang sedang sampai tinggi, dengan karakteristik tambahan seperti in place dan tidak stabil. Kemudian dibandingkan dengan quick sort yang memiliki waktu eksekusi paling cepat di hampir semua kasus, kemudian kebutuhan memorinya yang rendah dengan rekursi O log n, kemudian karakteristik tambahannya in place dan tidak stabil. Nah, yang terakhir di sini algoritma merge sort dengan waktu eksekusi yang konsisten dan stabil, kemudian kebutuhan memorinya yang tinggi dengan karakteristik tambahan yakni stabil dan cocok untuk data besar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode shell sort. Nah, di mana pada metode shell sort ini kelebihannya adalah dia in place, yang dimana in place menyebabkan hemat memori, kemudian adaptif, yaitu baik untuk data hampir terurut, kemudian yang terakhir adalah lebih cepat dari bubble dan insertion sort. Nah, namun di sini terdapat kekurangan dari shell sort itu sendiri, yakni tidak stabil, yaitu urutan elemen sama bisa berubah, kemudian performanya menurun untuk data acak yang besar, kemudian sensitif terhadap gap sequence. Nah, kemudian sehingga dari hasil tersebut didapatlah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini akan menjadi kesimpulan dari studi literatur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa algoritma shell sort merupakan salah satu metode pengurutan data yang cukup efisien, terutama dari sisi penggunaan memori. Hal ini disebabkan oleh sifat in place yang dimilikinya sehingga tidak memerlukan alokasi memori tambahan seperti halnya merge sort. Dari segi waktu eksekusi, menunjukkan kinerja yang komplit, khususnya pada data numerik berukuran kecil hingga menengah. Algoritma ini juga dinilai cukup adaptif terhadap data yang hampir terurut. Namun demikian, performanya cenderung menurun secara signifikan ketika diterapkan pada data acak berukuran besar. Efektivitas shell sort juga sangat bergantung pada pemilihan gap sequence yang digunakan dalam proses penyisipan data. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data berskala besar, shell sort masih dapat dipertimbangkan apabila efisiensi memori menjadi prioritas utama. Sementara itu, untuk kebutuhan yang lebih menitik beratkan pada kecepatan pemrosesan dan skalabilitas sistem, algoritma seperti quick sort atau merge sort dapat menjadi alternatif lebih optimal. Kemudian selanjutnya saran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saran yang kami dapatkan pada paper kali ini yaitu berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih difokuskan pada eksplorasi strategi pemilihan gap sequence yang optimal untuk meningkatkan performa algoritma shell sort.
baik dari sisi efisiensi, waktu, maupun kestabilan hasil pengurutannya. Nah, selain itu, implementasi cell sort pada berbagai tipe distribusi data seperti data yang hampir terurut, terbalik, atau memiliki pola khusus juga perlu diuji untuk memahami lebih dalam batasan dan keunggulan algoritma ini dalam situasi nyata. Penerapan cell short juga pada sistem dengan keterbatasan memori seperti perangkat embed atau IoT juga menjadi peluang yang relevan mengingat keunggulannya dalam efisiensi ruang. Sebagai pembanding, uji performa shell sort secara langsung terhadap algoritma lain seperti quicksort dan merge sort dalam lingkungan pemrograman dan platform berbeda dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap kelebihan data dan kekurangannya. Dengan begitu, pemilihan algoritma pengurutan dalam praktik akan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan konteks penggunaan. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.